Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu semua. Hadir kembali dengan program ngopi yang ke-24 pada sore hari ini. Di depan saya juga sudah hadir Ibu Dian Kartika Wulandari. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak kaitannya dengan ini ada buku Jalan Panjang Dinamika Pengawasan Penyusunan Data Pemilih pada Pemilu 2024 di Jawa Tengah. Tapi secara khusus kemudian nanti saya akan membedah kaitannya, kita akan ngobrol banyak juga kaitannya dengan pelaksanaan penyusunan DPT di Wonosobo saja. Jadi karena memang nuansanya ini adalah ngabuburit ya, bulan puasa, kita akan menemani sahabat Bawaslu semua sembari menunggu buka lah gitu. Kita bakal ngobrol banyak kaitannya dengan daftar pemilih. Nanti secara sistematika, penyusunan, proses, banyak hal nanti saya akan coba mengulik anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Ibu Dian Kartika Wulandari, untuk bisa menjelaskan banyak hal kaitannya dengan daftar pemilih. Sebelum ke situ, Bu Dian, puasa hari ini lancar? Alhamdulillah lancar, Mas Bang. Lancar ya. Oke, ini sudah puasa yang ke 12, betul. Pas di tanggal 12. Pas di tanggal 12, Hari betul. ke-12. Kemudian berarti bareng ya tanggal 1 ya? Bareng. Itu pemerintah aja, Mas. Oke, tanggal 1 karena kemarin memang isbatnya secara keseluruhan memang kita bareng semua ya, Muhammadiyah maupun NU. Jadi kita nuansanya tahun ini sesarengan ini, betul. Ya, seperti tema kita inilah, sesarengan mengawasi, sesarengan sama-sama mengambil nikmat puasa bersama-sama. Berarti besok kita pun lebarannya juga bisa bareng-bareng gitu, serentak gitu ya. Jadi sepertinya 2024 ini kita penuh keserentakan, Bu. Ya kan? Betul. Pemilu kita serentak, pilkada kita serentak, puasa kita serentak, ini kita Lebaran serentak lagi. betul. Pelantikan kemarin kepala daerah serentak. Makanya kita butuh keserentakan untuk bisa mewujudkan Indonesia emas seperti itu. Cocok nggak itu teman? Cocok. Oke, kemudian Iya. kalau biasanya sore-sore kayak gini ngabuburit kemana? Ya. Nyapa dulu ya ini. Boleh. Selamat sore sahabat Bawaslu semua. Hari ke-12, puasa ke-12 ya, Mas. Betul. Alhamdulillah masih diberi kelancaran. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua, masih menyisakan berapa hari lagi? 12.30 berarti berapa, Bu? Iya 27. 27. Masih lama ya. 27, 17. Oh 17, betul 17. Iya. 17 hari lagi, oke. Ngabuburit saya sama kayak begitu yang lain gitu ya. Nyari takjil, biasanya berburu takjil gitu ya. Okay. Kalau sempat masih masak ya masih masak gitu dan lain sebagainya ya. Rutinitas orang ngabuburit seperti biasa. Kirain jalan-jalan kemana gitu kan. Pengennya gitu, Mas. Pengen, tapi nggak bisa, Bu. Padat ya waktunya ya. Oke. Kemudian kalau kita ngomongin beberapa, kita mundur, Bu ya, kaitannya dengan pelaksanaan pemilu 2024. Kita sama-sama tahu bahwasanya di 2024 kan kita mengalami perubahan kepemimpinan itu yang cukup signifikan. Artinya dari Bawaslu juga pelaksanaan pemilu dulu. Pelaksanaan pemilu ternyata kita berubah kepemimpinan itu porsinya sudah di tengah-tengah ya. Saya bilang kan begitu karena memang pelaksanaan DPT ini bahkan bisa dibilang DPT sudah ditetapkan, posisi Bu Dian pun masih di KPU ya. Kemudian ini adalah anggota KPU 2 periode ya, Bu ya. Dari tahun berapa, Bu? 2013. Ini 2023-nya di Bawaslu. Jadi memang pada saat itu Bu Dian fokusnya masih di KPU dan di Bawaslu belum waktu itu proses pelaksanaan kita ada anggota yang lain dibantu teman-teman sekretariatan gitu untuk melaksanakan proses pengawasan DPT. Cuman ini saya sedikit tertarik ini kemudian karena memang posisi hari ini kita ngobrol pengawasan, cuman Bu Dian masih di KPU, artinya kan kita ngobrolin masalah teknis juga ya. Ya kan, di tengah-tengah porsinya. Jadi Bu Dian itu berhadapan di proses pengawasan hanya perihal pemutahirannya ya.
Setelah proses DPT berarti setelah Iya. DPT ditetapkan. Setelah itu ditetapkan kan berarti ada proses pemutahiran DPT itu kan, pemutahiran satu pemeliharaan ya. Kemudian DPTB sama DPK. Oke. Nah itu nanti yang bakal kita cari tahu sebenarnya proses DPT yang sangat panjang. Saya bilang memang pemutahiran data pemilih ini proses penyusunannya adalah tahapan yang paling panjang di antara tahapan yang lain. Jadi sangat sulit memang, makanya saya beruntung sekali pada hari ini bisa ngobrol sama Bu Dian. Walaupun posisinya kita sering berjumpa di kantor, tapi kita nggak pernah ngobrol Bu ya. Tapi hari ini makanya ini luar biasa, saya bisa ngobrol banyak dengan Bu Dian. Saya akan sedikit nanti mengulik apa hal-hal teknis yang sebenarnya fokus-fokusnya dalam penyusunan DPT itu sendiri. Bu Dian, kalau di KPU Bu, asal muasal ini saya bilang untuk tahapan awal biar sahabat Bawaslu juga tahu. Sebenarnya kok bisa sih menentukan orang itu memilih gitu kan? Pasti kan bertanya-tanya juga. Mereka kok bisa tahu sih akhirnya bisa dicoklit datanya dari mana gitu kan? Ya saya ingin tahu sebenarnya asal muasal DPT itu rincian datanya itu dari mana sih Bu? Iya. Hari ini kan kita bahasnya tentang buku Jalan Panjang. Betul, betul. Di situ tertuang kompilasi cerita tentang alur data pemilih di 35 kabupaten kota. Oke. Salah satunya Wonosobo. Salah satunya Ya. Wonosobo. Memang pada waktu proses pengawasan saya tidak berada di Bawaslu untuk mengawasi, tapi secara teknis setelah saya di Bawaslu saya memantau proses dari awal sampai akhir gimana teman-teman Bawaslu pada waktu itu mengawasi dan mengawal proses pemutahiran data pemilih. Betul. Kalau memang pada waktu itu saya posisi masih jadi penyelenggara di KPU ya Mas, memang, tetapi sebenarnya output dari KPU dan Bawaslu itu sama sebenarnya. Bagaimana data pemilih itu menjadi valid, akurat dan komprehensif itu sama. Cuman kita di tupoksi yang berbeda gitu ya. Apa itu Bu? Yang KPU secara teknis memutahirkan Ya. data diterima dari Mendagri, mereka mutahirkan, dan kita di Bawaslu itu mengawasi dari awal sampai akhir, memastikan data pemilih yang dibuat oleh KPU itu baik dan benar. Oke. Kalau dari awal sumber data yang dimutahirkan adalah data DP4 yang disinkronisasi dengan DPT pemilu terakhir. Oh, pemilu terakhir. Ya. Pakainya berarti pemilu 2019. Oke. Yang disinkronkan dengan DP4 dari Kemendagri. Itu betul, awal betul. sumber data kita awalnya begitu. Oke. Kemudian diturunkan ke KPU untuk dilakukan coklit. Coklit. Itu jadi bahan coklitnya. Bahan coklit. Kemudian Oke. dicoklit, kemudian taruhlah yang ke rumah-rumah itu Thomas. Oh, iya. Kemudian setelah itu ada DPHP menuju DPS, kemudian setelah DPS menjadi DPSHP menuju DPT. Kalau melihat alurnya sih sebenarnya singkat ya, tapi itu tiap tahapannya banyak sekali dinamika yang baik KPU maupun Bawaslu harus benar-benar konsen terhadap tahapan-tahapan itu. Nah, kalau tadi Mas Bangkit cerita tentang orang bisa masuk dan nggak masuk itu apa sih? Nah itu, ya kan? jadi gini sahabat Bawaslu. Jadi memang saya bilang tadi sebelum kita berjumpa ini, saya sempat ngobrol. Jadi KPU ini salah satu lembaga yang hebat gitu loh. Karena nggak ada sejarahnya orang pun nggak bisa gitu. Artinya lembaga KPU ini adalah lembaga hebat karena bisa mematikan orang, bisa menghidupkan orang, bisa merubah kelamin. Nah ini KPU deh. Makanya fungsi Bawaslu itu memastikan bahwasanya kelamin kita nggak berubah, kita masih bisa diberikan hak untuk memilih kan gitu Bu ya. Jadi itu salah satu ya simpelnya lah Bawaslu itu memastikan bahwasanya proses yang dibuat pemutahiran data yang dibuat oleh KPU itu benar-benar benar dan valid gitu. Iya, sebenarnya prinsip pemutahiran itu cuma ada 3 Mas Bang. Oke. Sederhana sekali. Yang pertama adalah memastikan yang tidak memenuhi syarat tidak ada di DPT. Oke. Yang kedua adalah memastikan yang tidak memenuhi syarat tidak boleh ada di DPT. Oke. Ya kan? Yang memenuhi syarat harus masuk, yang tidak memenuhi syarat harus keluar, betul. Dan yang satu lagi memperbaiki. Cuma itu aja sebenarnya. Iya. Gitu kan? Jadi Simple ya Bu ya. sebenarnya cuma 3 itu aja, simpel sekali. Tetapi apa-apa saja yang masuk syaratnya harus apa, itu harus terpenuhi. Kemudian yang tidak boleh masuk itu juga apa-apa saja yang tidak boleh dimasukkan ke DPT. Kemudian harus memperbaiki sesuai dengan dokumen kependudukan yang terkini, maksudnya perubahan status, perubahan alamat, perubahan identitas misalnya juga harus berbaharu. Jadi hanya 3 hal tersebut, tetapi memang dinamikanya luar biasa. Kalau gini Bu, mohon maaf saya potong. Kalau misalkan
masih ada itu tadi yang saya bilang umur yang 100 tahun gitu kan, atau nggak usah 100 tahun deh, 70 tahun tapi sudah meninggal tapi masih ada di DPT, itu kenapa Bu? Sebenarnya gini, ada perbedaan yang prinsip ya Mas, terkait perbedaan antara data penduduk sama data pemilih. Oke, data penduduk sama data, kalau betul. Data penduduk itu punya Capil, data pemilih punya KPU ya. Data penduduk itu harus terkonfirmasi dengan data dukung yang benar. Misalnya orang meninggal harus ada akta kematian. Akta kematian. Itu baru bisa dicoret dari data penduduk. Gitu. Selama tidak ada akta kematian, Capil tidak berani mencoret itu dari data kependudukan. Tetapi kalau data pemilih berbeda. Gitu ya. Jadi akhirnya kalau tidak ada akta kematian bisa memakai surat keterangan dari desa maupun kelurahan yang menyatakan bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia, itu bisa dicoret dari data pemilih. Nah, masalahnya adalah data pemilih dan data dokumen kependudukan itu tidak sinkron. Gitu ya. Selama tidak ada akta kematian di DP4 orang itu pasti akan ada terus selama tidak dicoret oleh Capil. Makanya begitu tiap pemilu ataupun pilkada, orang meninggal itu kadang masih masuk lagi, muncul masih terus gitu ya. Sudah dibersihkan dari data pemilih, itu yang harusnya mungkin dari pemerintah ada data terpusat gitu ya. Jadi antara data pemilih sama data kependudukan itu bisa tersinkronkan sehingga orang yang di data pemilih sudah terkonfirmasi meninggal bisa terkonfirmasi lagi di Capil supaya di DP4 itu tidak keluar lagi. Itu jadi problematik memang, sehingga harus dibersihkan lagi karena nggak ada. Kalau ngomongin coklit Bu, dulu pernah coklit di mana kalau di Wonosobo? Kalau kemarin kita kan ada coklit serentak itu ya Mas. Coklit betul, coklit serentak. Waktu kita itu nyokit di beberapa tokoh, bupati, tokoh-tokoh itu ya. Sampai disabilitas, ketua Pertuni, itu juga orang-orang kan kalau tokoh itu tidak hanya tokoh pemerintahan ya, tapi orang-orang yang misalnya kayak terpinggirkan, kemudian disabilitas dan lain sebagainya. Kita sampai ke sana dulu, kemudian ikut sama Pantarlih, kan karena yang boleh nyokit cuma Pantarlih. Pantarlih. Kita mendampingi di beberapa tempat, memang waktu itu di Kaliwiro, di Kalikajar, ketemu langsung sama masyarakat terutama yang lansia, pemilih pemula, yang orang-orang yang memang spesial gitu kita dapat. Kalau dinamikanya Bu, maksudnya di proses coklitnya, misalkan kayak di Kaliwiro nih, saya terhitung kalau di Wonosobo kan baru Bu ya. Saya baru ke Wonosobo ini 2023 ya, kurang lebih berarti perjalanan 2 tahun. Saya pun belum banyak mengenal wilayah daerah Wonosobo. Artinya memang daerah Wonosobo yang datarannya tinggi-tinggi gitu kan. Mohon maafnya masih banyak yang warga-warga yang jalannya susah masuk ke dalam gitu kan. Nah, secara dinamika misalnya kalau di Kaliwiro aja. Kalau coklit itu kalau saya bilang itu kan hulunya data pemilih ya Mas. Betul. Jadi semakin baik coklit akan semakin baik juga nanti DPT-nya, validnya ya, kevalitan. Ibaratnya kalau dulu zaman kita masih di KPU berdarah-darah dulu lah di coklit. Nanti tindak lanjutnya akan lebih mudah karena datanya sudah bersih duluan. Nah, kalau dinamika di beberapa lokasi memang unik ya Mas, secara geografis Wonosobo itu memang banyak pegunungan, banyak ya. Maksudnya tempat-tempat yang susah itu banyak. Di Kepil, Wadah Selintang, Kaliwiro, Batu Malang gitu kan. Yang menuntut untuk Pantarlih itu luar biasa, harus memang kerja keras sampai sana, harus jalan kaki, harus ini dan lain sebagainya. 1 bulan waktunya Bu ya? 1 bulan, 30 hari. Nah, salah satunya di Kaliwiro itu ada beberapa tempat yang memang sulit dijangkau, itu harus jalan sampai 3 kilo gitu kan, teman-teman Pantarlih untuk mencapai ke tempat tersebut. Atau mungkin kayak di Kejajar itu ya, ada desa yang cuma ada 1 TPS atau 2 TPS itu di daerah itu. Nah, itu memang untuk sampai sana juga Pantarlih juga harus perjuangan luar biasa. Perjuangannya itu, makanya kan daerah-daerah yang tinggi kayak misal Dieng gitu Bu ya. Betul. Itu kan misalkan udah jauh-jauh masyarakatnya nggak ada kan gitu. Karena kalau coklit kan harus momentum itu Bu. Itu memang harus lihat tipe masyarakatnya. Betul, iya Bu ya. Jadi kalau jam segini sampai jam segini orang ke kebun, dia Pantarlih mau datang ke 3 kali sehari juga nggak bakal ketemu, kan? Jadi harus lihat modelnya nih, masyarakat di situ ada di rumahnya jam berapa, gitu kan? Misalnya kalau di Kejajar itu nyemprotnya jam berapa nih, gitu kan? Pulang dari ladangnya gimana? Jadi Pantarlih harus pintar-pintar nih. Jadi datangnya ya setelah itu gitu, nggak bisa di jam yang sama di tempat, pasti nggak ada terus gitu. Atau di tempat yang lain yang nggak adanya malah sore misalnya, orangnya ada yang kerja shift malam misalnya gitu kan, atau ya mereka harus datangnya di siang hari. Gimana Pantarlih harus
pinter-pinter nyari waktu biar bisa ketemu langsung. Nah, kalau tadi ngomongin teknis itu Bu ya. Kalau dari sisi pengawasannya Bu. Jadi karena memang memastikan bahwa DPT itu kan data yang benar-benar harus valid Bu ya. Karena itu pengaruhnya nanti kan di perolehan suara gitu kan. Itu data yang benar-benar harus valid. Jadi proses pelaksanaan pengawasannya dari Bawaslu itu apa yang sudah dilakukan selama proses Bawaslu itu kan dari awal sebelum tahapan dimulai kita sudah melakukan pencegahan. Betul. Himbauan sudah kita lakukan semua, gitu kan, baik itu kepada penyelenggara KPU, kemudian kita bersurat juga kepada sampai desa kelurahan menyatakan bahwa ada tahapan coklit nih, gitu kan. Kemudian kita melakukan himbauan kita lakukan pencegahan itu ke KPU ada 9 himbauan pencegahan Mas. Kemudian kalau dari Panwascam itu ada 75 himbauan juga yang dilampirkan. Berarti memang Panwascam itu himbau ya? Iya, karena tahapan pemutahiran itu sebenarnya kan di bawah yang memutahirkan. Wonosobo berapa? 15 Bu ya? 15. Berarti ada Panwascamnya 15 ya? Iya, 15 kecamatan ada 75 himbauan. Kemudian kalau di tingkat PKD ke PPS ada 795. Oh, berarti memang di tingkat kelurahan pun tetap sama. Proses pencegahannya juga ketat gitu ya bahasanya. Mulai dari pencegahan nanti kita setiap ada temuan kita himpun lagi, kita saran perbaikan lagi di tiap tahapan supaya KPU dan jajarannya juga memperbaiki data-datanya mereka terus gitu Mas. Berarti data-data yang dihimpun dari teman-teman pengawas tingkat bawah itu kemudian diberikan saran perbaikan ke KPU langsung. Langsung ke KPU atau ke PPK itu Bu? Ada yang langsung ke teman-teman PPK untuk kita lanjuti, tapi kalau sampai batas akhir sebelum rapat pleno tidak selesai kita tarik ke atas untuk Bawaslu sendiri. Ke KPU supaya KPU ngecek lagi. Tapi kalau misalkan dari saran perbaikan Bu, hasilnya kita ngomongin hasil karena setelah data dihimpun nih teman-teman jajaran pengawas dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai kabupaten sudah menghimpun misal ada temuan 100 DPT yang memang belum belum masuk atau ini meninggal tapi masih masuk atau data yang lain terus disaran perbaikan di KPU meresponnya seperti apa? Ataukah ditindaklanjuti semuanya atau ada alasan lain atau seperti apa? Kalau kewajiban saran perbaikan dari Bawaslu kan harus dijawab ya Mas. Harus dijawab. Kalau kita saran perbaikannya data harus dibalas data. Kalau misalnya kayak KPU menyatakan sudah tidak lanjuti ya berarti harus ada data dukungnya yang menyatakan bahwa itu sudah tidak lanjuti. Gitu kan. Berarti bukan omong kosong gitulah ya. Kalau bilang tidak lanjut tapi tidak ada data dukung kita nggak bahwa itu tidak lanjuti. Nah terkait saran perbaikan yang kita berikan itu berbagai kategori lah Mas. Misalnya ini harus masuk, ini harus keluar perbaikan. Nah sama KPU sudah tidak lanjuti semua tapi dengan berbagai kondisi yang berbeda. Misalnya kita merekomendasikan orang ini sudah terkonfirmasi pindah domisili keluar nih, gitu kan? Karena dari pihak desa katanya dia sudah mencabut berkas gitu ya. Gitu kan? Nah, tetapi KPU tidak bisa mencoret serta-merta kalau tidak ada data dukung dia sudah ada di mana. Pindah itu kan berarti dari asal ke tujuan, Mas. Selama tidak ada tujuan, mereka tidak bisa mencoret yang asalnya dulu karena itu khawatirnya akan menjadi pemilih mengambang, tidak dicoret tapi tidak masuk ke manapun, gitu kan. Kemudian misalnya kayak status TNI Polri misalnya, kita menyatakan ya sudah pensiun loh, tapi KPU butuh data SK pensiunnya itu. Jadi itu dijawab sesuai dengan kondisinya masing-masing. Misalnya sudah oke, sudah tidak lanjuti, belum karena apa, dan lain sebagainya lah. Kalau menunggu data dukung ya berarti Bawaslu menunggu segera ditindaklanjuti data dukungnya supaya segera ditindaklanjuti untuk ditindaklanjuti. Berarti Bawaslu menyiapkan data dukung itu juga? Kita punya ya. Makanya kita menuntut KPU menyatakan data dukungnya. Kalau mereka tidak ada ya kita juga bisa memberikan data. Jadi ada teman-teman PKD juga sambil mencari data. Kalau gini Bu, ini sebuah ungkapan dari saya. Nanti Bu Dian sepakat atau enggak, tapi kalau misal nggak sepakat, saya diberikan penjelasan. Kalau misalkan Bawaslu dan jajaran menemukan berapa ratus temuan, maksudnya DPT masyarakat yang belum masuk, harusnya TMS tapi MS gitu kan, berarti bisa saya katakan proses coklatnya nggak benar dong yang dilakukan oleh Pantarlih. Responnya gimana? Kalau gini, kalau Pantarlih itu memang pada waktu itu banyak kelemahannya ya Mas. Regulasi kadang nggak sesuai, gitu kan. Pantarlih nggak tepat asas misalnya gitu.
Nah, kemudian ada Pantarlih yang kerja di atas meja aja nih, gitu kan. Nggak konfirmasi langsung door to door dan lain sebagainya. Itu mengakibatkan data coklit itu nggak valid. Nah, gitu kan. Berarti artinya Pantarlih nggak muter gitu ya, nggak ketemu tiap rumah gitu ya. Itu beberapa dinamika yang dilakukan seperti kayak perjokinan misalnya, bapaknya jadi Pantarlih nggak bisa diganti anaknya, kemudian nggak taat asas, regulasi nggak dikerjakan dengan baik, kemudian nggak keliling, itu kan juga kelemahan-kelemahan tahapan coklit oleh Pantarlih. Nah, itu menyebabkan datanya jadi nggak valid. Terus sikap Panwas Bu mengetahui itu? Makanya kita kan ada pada waktu coklit kita juga melakukan pengawasan nih Mas. Betul. 30 hari itu di 10 hari pertama ada pengawasan melekat, di 10 hari kedua pengawasan melekat lagi, dan yang ketiga uji petik. Di pengawasan melekat itu PKD mendampingi langsung Pantarlih Mas. Kita ikut nih, PKD-nya ikut gitu, mereka nyoklit dan memastikan Pantarlih melakukan coklitnya dengan benar. Kita kan punya buku panduan juga nih. Ada berarti setiap ada buku panduannya. Panduan yang bisa memastikan bahwa ini Pantarlih salah loh, harusnya nyocokin KTP loh, kenapa nggak dilakukan misalnya. Kemudian stiker ditempel, kenapa nggak lengkap kakaknya, itunya dan lain sebagainya. Data dukungnya mana gitu. PKD di tahapan itu bisa langsung memberikan saran perbaikan secara lisan. Misalnya, Mas harusnya KTP-nya dicek dulu gitu sebelum dinyatakan selesai pemeriksaan coklitnya. Kan pencocokan penelitian loh Mas, menyocokkan dulu gitu. Tapi kan itu banyak terlewati itu tahap coklit pencocokannya itu. Nah, di tahapan waskat itu PKD mendampingi langsung, bisa langsung memberikan syarat perbaikan langsung di situ. Kemudian di 10 hari terakhir itu uji petik. Uji petik itu apa Bu? Mungkin sahabat Bawaslu belum ada tahu ini. Apa sih uji kok dipetik gitu loh? Jadi nggak diuji semua Mas. Di sampel gitu ya? Di sampel. Jadi dari 300 pemilih itu misalnya 10 rumah, 10 kakak nih yang diuji petikkan, disampel gitu kan. Nah itu dilakukan sama teman-teman PKD gitu ya. Jadi kalau waskat itu mendampingi langsung ikut, tapi kalau uji petik itu berarti mendatangi pemilih yang sudah dicoklit, yang PKD nggak ada di situ. Nanya lagi apakah sudah sesuai apa belum, ada kesalahan prosedur atau enggak lah. Itu data-data yang diperoleh dari kita itu jadi bahan pengawasan dan kita sampaikan langsung apabila ada kesalahan prosedur yang harus dibetulkan gitu, supaya datanya yang MS benar-benar masuk, misalnya yang MS harus segera dikeluarkan dan lain sebagainya. Dan itu berjenjang. Nanti kalau tidak dilanjuti naik ke Panwascam, naik ke Bawaslu, kita sampaikan langsung ke KPU. Ada Bu daerah yang memang posisinya dia harus coklit ulang gitu, ada? Wonosobo pernah nggak? Coklit ulang dari temuan-temuan tadi itu? Coklit ulang ada beberapa ya, karena ada kesalahan prosedur memang ya. Jadi ada yang dianggap merasa tidak pernah dicoklit tapi stikernya sudah tertempel. Dia belum pernah ketemu petugas itu ya? Belum pernah merasa didatangi gitu. Tiba-tiba stiker tertempel, itu ada beberapa kasus begitu, dan itu kami memastikan, PKD memastikan untuk Pantarlih nyoklit lagi secara faktual benar atau tidaknya. Kemudian ada kasus lagi yang ditempel dengan stiker masih kosong, itu juga harus diulangi lagi untuk masih. Jadi beberapa, tetapi yang pemilu kemarin itu ada temuan malah belum dicoklit Mas gitu, rumahnya orangnya itu ya sampai setelah selesai masa coklit ada beberapa rumah yang ternyata. Terus perilakunya gimana Bu? Ya itu masih ada 1-2 hari, tetapi kalau harusnya di hari keberapa tuh harusnya coklit sudah selesai, karena masih ada e-coklit kok masuk juga harus kan KPU itu kan yang secara faktual sama di e-coklit itu harus sama, tetapi ada beberapa yang belum sama dan Bawaslu memastikan KPU untuk segera menindaklanjuti sisa-sisa yang dianggap belum coklit. Tapi masuk di DPT kemarin masuk yang belum dicoklit itu? Sudah masuk. Sudah masuk semua ya. Memang berarti memang banyak Bu ya. Dinamikanya luar biasa gitu ya. Karena tahapan paling panjang dan krusial kan. Iya. Urusan data pemilih itu kan sangat dinamis, bergerak terus gitu, nggak bisa dikunci selesai gini nih. Setelah DPT selesai pun itu masih bergerak terus. DPT pemilu berapa Bu? DPT pemilu itu 696 625, itu yang ditetapkan oleh KPU. 696 693 625. Itu yang ditetapkan oleh KPU. Nah, itu kelemahannya begini Mas Bangki, setelah DPT ditetapkan ke hari H itu masih menyisakan berapa bulan? Nah, pasti dalam beberapa bulan itu sampai hari H coblos kan ada yang meninggal gitu Bu ya. Masih ada perubahan data yang saya pikir masih banyak gitu ya, karena proses data penduduk itu juga bergerak terus, orang meninggal,
kemudian pindah domisili, mutasi masuk, mutasi keluar, status TNI Polri yang berubah, kemudian banyak hal lah gitu. Jadi itu yang kami agak sebenarnya konsen terhadap itu ke KPU gitu. Setelah masa itu ke hari H itu pemeliharaannya seperti apa gitu, itu yang. Berarti apa ya, upaya lah Bu. Kalau proses pemeliharaan nih Bu, kan misalkan ada temuan-temuan setelah DPT ditetapkan dari teman-teman Panwas, PKD itu kan bahwasanya ada yang meninggal gitu. Terus itu disaran perbaikan lagi ke KPU? Disaran perbaikan lagi. Sebenarnya maksud kita tuh sebenarnya bahwa orang-orang yang sudah meninggal atau sudah mutasi keluar sudah tidak dapat pemberitahuan lagi, Mas. Undangan itu ya. Tetapi memang KPU mencetak undangan itu sesuai DPT globalnya gitu. Tidak dikurangi jumlah yang meninggal atau sudah mutasi keluar. Itu yang menjadi concern kita, jangan sampai orang itu tercetak pemberitahuannya berarti nggak ada, sudah meninggal dan lain sebagainya. Itu kan ada celah-celah bisa dipakai atau digunakan orang lain nah, gitu ya. Harusnya dia nggak nyoblos di situ. PKD kita bawain by name yang memang terkonfirmasi sudah meninggal atau tidak, untuk memastikan orang itu nggak dikasih pemberitahuan. Pemberitahuannya balik lagi ke PPS dan hari H tidak ada yang menggunakan pemberitahuan atas nama mereka. Yang kita wanti-wanti teman-teman PKD. Banyak berarti itu. Banyak itu. Terutama yang pindah keluar gitu kan, Mas, mengurus KTP barunya ternyata setelah DPT ditetapkan itu kan ya banyak gitu. Kalau dinamika lain Bu, apa yang bisa saya dengar nih? Dinamika yang lain ini ya Mas, kalau di Wonosobo ya, penduduk Wonosobo itu tidak tertib mengurus dokumen kependudukan. Contohnya? Kesadaran untuk mengurus dokumen kependudukan itu nggak punya kesadaran gitu. Termasuk PR tentang KTP elektronik yang masih banyak sekali Wonosobo menyisakan PR yang belum rekam. Oh iya. Ya. Kemarin pilkada ya, ini ketika pemilu pilkada masih di angka 6-8 ribu yang orang yang sampai hari H itu belum rekam. Itu orang-orang yang harusnya dapat KTP itu Bu ya? Iya. Dia belum punya KTP ya? Belum punya KTP, dan itu bukan hanya pemilih pemula Mas, sebenarnya fenomenanya malah banyak orang-orang yang sudah sepuh lansia yang tidak mau mengurus KTP. Kasus waktu saya di KPU itu untuk mengejar itu pun dari Desa Kelurahan itu sudah sampai bawa mobil jemput langsung ke rumahnya. Itu pun tidak mau gitu loh. Jadi memang orang yang tidak mau? Tidak mau. Dia lebih berat teladangnya misalnya, atau tidak menganggap KTP itu jadi hal yang penting, nggak pakai KTP aja kita baik-baik aja. Nggak pernah utang bank dia Bu. Padahal di luar urusan pemilu itu KTP itu penting banget ya. Betul. Nah itu yang masih banyak menyisakan kesadarannya. Kemudian nggak tertib mengurus administrasi, misalnya orang meninggal nggak segera dilaporkan oleh pihak keluarga. Gitu kan. Namanya biasanya kalau di desa kan meninggal. Tujuannya apa saya nggak tahu, biar dapat bantuan terus apa gimana, saya nggak tahu, cuma nggak segera diurus gitu. Karena mengurus laporan kematian itu hanya 2 hal Mas yang cepat diurus. Yang pertama ngurus waris, yang kedua mau kawin lagi. Itu cepat ngurusnya gitu. Kalau nggak ada urusan kerjanya biarin aja. Kalau nggak ada jatah warisan ya ngapain lah diurus gitu ya. Jadi masih ada terus. Kemudian kayak misalnya anak nih sudah menikah, dia tidak segera pecah kakak nih. Oh iya, masih gandeng sama orang tuanya gitu ya. Yang perempuannya di kakak keluarganya, yang laki-laki masih di kakak keluarganya, padahal harusnya sudah segera begitu menikah harus pecah kakak. Harus pecah kakak gitu. Atau orang cerai Mas, urusan data pemilih itu jadi ngurusin urusan rumah tangga jadinya. Oh iya Bu. Iya. Kalau cerai apa? Udah cerai, tapi kakaknya masih sama-sama tuh. Oh. Masih satu kakak. Dan itu jadi masalah pada waktu coklit. Pihak keluarga yang tidak mau, misalnya mantan suaminya masih ada di situ gitu kan. Padahal dia belum mengurus pecah kakak, mau tidak mau mantannya hanya menyesuaikan dengan administrasi kan. Selama kakaknya masih ada di situ ya dicoklit di situ, namanya masuk di stiker di situ, tapi tidak mau sampai ada kejadian stikernya disobek-sobek, berarti nggak mau karena ada mantan suaminya masuk ke situ gitu kan. Jadi urusan rumah tangga orang suruh nyoblos itu sampai nggak mau kayak gitu. Nggak mau dipasang gitu, nggak mau ada nama mantannya gitu. Urusan mantan jadi ikut-ikutan urusan data pemilih. Data pemilih itu ngurus orang cerai, ngurusin orang tiba-tiba kepala keluarganya itu pindah ke kakak orang lain, itu terungkap ada ternyata pas dicek suaminya itu sudah tidak ada di kakak dia, sudah ada di kakak orang lain. Lah itu kan jadi masalah rumah tangga. Tapi itu udah cerai kan? Cerai atau nambah cerai?
Jadi urusan data pemilih itu jadi kursi untuk Oke. Jadi ya menarik sih gitu. Iya. Tapi memang yang di lapangan terjadi ya begitu itu gitu. Dinamikanya. Berarti kalau ngomong tadi Ibu kan Bu Dian kan masuk di Bawaslu di tengah tahapan DPT ini. Asik mana, Bu? Asik mana itu banyak pertanyaan yang Iya, maksudnya asik ngurusin teknisnya, ngurusin DPT-nya yang begitu rumit gitu kan, atau asik dengan progres pengawasannya di Bawaslu? Passionnya beda ya Mas. Oke. Passionnya beda. Tapi saya diuntungkan karena pernah di KPU gitu kan. Oke. Jadi setelah jadi pengawas saya lebih paham nih. Lebih paham teknisnya. Oke. Harus gimana? Menindaklanjuti harus apa? Saran perbaikan yang saya kasih ke KPU harus gimana? Secara asiknya beda ya. Kalau di KPU kan kita memastikan data kita benar nih. Benar. Nah, kalau di Bawaslu kita memastikan juga data yang kita temukan itu benar-benar tidak lanjuti dan data kita masuk dan membuat DPT lebih valid lagi. Itu tantangannya berbeda memang. Jadi di dua hal berbeda, asiknya beda, cuman memang kalau di Bawaslu kita agak lebih fight lagi karena kita nggak punya data pembanding Mas, gitu kan. Secara penyelenggara KPU dapat DP4. Bawaslu tidak dapat. Jadi kita harus bagaimana teman-teman PKD Panwascam ke bawah itu untuk benar-benar mencari sendiri ke bawah gitu kan, menganalisa sendiri, menemukan sendiri dan lain sebagainya. Jadi effort kita memang jauh lebih luar biasa. Kalau misalkan Bawaslu minta ke KPU nggak boleh juga? Jadi kalau urusan DP4 yang dari Kemendagri itu kan karena yang katanya yang punya MOU hanya antara KPU dan Mendagri. Nah sampai hari ini beberapa kali sudah disonding ke Bawaslu untuk ikut minta MOU juga. Ya, kita kan sama-sama penyelenggara. Betul, maksud saya itu. Kalau urusan NIK, NKK kita tidak punya, itu membandingkan pemilih ganda itu kan susah. Nah itu nggak bisa kita lihat. Gitu. Kalau bisa diberikan sama KPU pun nanti di DPS itu sudah tidak ada NIK, NKK. Jadi memang kalau bunyi-bunyiannya adalah data yang dikecualikan, gitu, kecuali KPU kita nggak punya. Jadi memang effort kita jauh lebih luar biasa kalau saya lihat Mas gitu. Jadi harus nyari sendiri teman-teman PKD. Dan jumlah PKD kita sedikit sekali ya Mas. Kalau di pemilu itu kan TPS-nya jumlahnya 3091 TPS. Oke, 3091. Dengan 3091 pantarlih. Iya. Kita cuma karena setiap satu TPS satu pantarlih ya. Kalau pemilu ya. Iya. Kan kalau lebih dari 400 bisa dua. Itu lebih susah lagi karena posisi jumlah PKD itu kita cuma punya 265 yang mengawasi 3091 TPS. Itu luar biasa itu. Kalau mau dihitung perbandingannya nggak cukup ya Bu. Misalkan satu PKD berarti harus mengawasi berapa pantarlih gitu kan. Kayak salah satu TPS terbesar itu di Jarak-Sari Wonosobo ini Mas. 40 TPS. Nah, satu PKD. Itu berarti satu pengawas desa kelurahan berbanding dengan 40 pantarlih. Di 40 TPS itu kalau kita berarti pengawasannya juga nggak maksimal sebenarnya kalau gitu Bu. Makanya itu. Jadi pantarlih harus ngawasi di 40 TPS itu dengan dia cuma sendiri. Iya. Nah, jadi memang harus luar biasa sekali gitu kalau misalnya pantarlih kerja dari jam 10 sampai jam 12 nih. PKD dari jam 10 sampai 12 sampai 2 bergeser terus. Padahal waktunya juga berbeda-beda Bu ya. Harus rekap laporan, laporan ke Bawaslu dan lain sebagainya. Jadi nanti diusulkan supaya nanti. Nah ini lewat inilah Bu, nanti siapa tahu pemerintah pusat kan. Karena tugas ngawasin dan tugas teknis itu sama pentingnya. Gitu, betul. Gitu kan? Jadi kesalahan data pemilih, kesalahan teknis misalnya tentang pungut hitung, rekap dan lain sebagainya sekarang tidak hanya tertumpu pada KPU. Kalau ada kesalahan teknis secara data dan lain sebagainya di KPU, maka akan dipertanyakan posisi Bawaslu ada di mana. Nah kalau kita kondisinya terbatas, sangat terbatas, tidak bisa mengawasi secara menyeluruh, kalau kita dikembalikan kepada posisi Bawaslu ada di mana ya, dengan keadaan kita yang cuma sangat terbatas ini, bagaimana lagi? Makanya kalau maksimal ya harusnya disinkronkan antara jumlah pantarlih dan PKD minimal ya nggak jumlah SDM-nya lah Bu ya, gitu, ditambah gitu ya. Karena memang ya nanti dampaknya juga ketika ada sengketa di MK juga itu kan berpengaruh betul itu kan. Iya. Sebagai pihak terkait ngapain nih kok datanya nggak valid nih, kok segini orang TMS nggak di TMS misalnya, jadi penggelembungan suara misalnya gitu, kok selama ini Kak Bawaslu dan jajarannya ngapain kok sampai Nah itulah kadang yang dipertanyakan juga ke kita kan. Kita sebagai pihak pemberi keterangan Bu ya. Kita malah
akhirnya ditanyakan kita nggak bisa menjawab gitu ya, dengan kondisi SDM kita yang terbatas. Kita yang sangat terbatas itu kita mau nggak mau ya. Padahal udah upaya maksimal gitu ya. Sudah maksimal sekali. PKR itu sampai kepala jadi kaki jadi kepala kalau mengikuti coklit itu luar biasa. Tapi ya memang ya itu makanya diusulkan supaya nanti tambah lah dengan PKD ini. Oke. Tapi dengan apa di 2025 ini efisiensi kayaknya kita juga belum tahu. Tapi nggak tahu nanti kalau di berarti pemilu lagi 2029 Bu ya? Oke, 2029. Masih sama Budian ini kayaknya. Kalau nggak diadvokan ya. Oh iya, ada info seperti itu berarti Bu ya? Oke, siap. Oke Bu, tadi sudah diinfo oleh jajaran kameramen ini. Katanya waktunya sudah terlalu panjang. Karena memang kita sembari menunggu buka. Ya kita ngobrol-ngobrol lagi lah, dijadwalkan ulang, kita ngobrol selama bulan Ramadan ini kan kita sambil nunggu buka gitu loh Bu. Oke, sahabat Bawaslu, jadi ada banyak hal tadi yang sudah disampaikan sama Budian kaitannya dengan dinamikanya yang sangat luar biasa. Dari hal-hal teknis tadi juga sudah diceritakan gimana alurnya kita dalam melaksanakan porsi pengawasan gitu kan. Terus tadi dari sisi KPU-nya karena memang Budian sempat di KPU dan menangani babakan teknis pemutahiran DPT. Jadi kita dapat dua hal ini dari sisi teknis dan dari sisi pengawasannya. Itu menjadi sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa dalam rentang waktu 2019 dan 2024 ini di pilkada maupun di pemilu. Jadi kaitan dengan DPT sungguh sangat menarik. Saya kira nggak cukup selesai nih Bu waktunya. Kalau kita ingin, iya Bu ya, tahapannya panjang, ceritanya menarik. Tadi ngomongin coklat dengan dinamika yang begitu banyak gitu kan. Ibu, kita minta waktu untuk closing statement dong kayaknya dengan penulisan jalan panjang ini Bu. Monggo Budian. Ini sebelum ke buku mungkin ada hal yang bahwa ngurusi data pemilih itu nggak cuma ngurusi daftar nama yang ada di DPT Mas, tapi kalau Bawaslu lebih mengawal suara rakyat sampai dia bisa menggunakan hak pilihnya. Terkait jalan panjang ini harapan kita semua ya, Provinsi Jawa Tengah dengan mengkolaborasi 35 kabupaten kota untuk menceritakan alurnya ini menjadi konstruktif positif Mas gitu untuk perbaikan tahapan-tahapan terutama data pemilih ya di demokrasi elektoral kedepannya agar di negara ini data pemilih jadi lebih baik lagi. Dan ini juga jadi apa ya, hal baru di kerja-kerja pengawasan itu supaya hal tersebut menjadi pengawasan jadi lebih hidup lagi, lebih menyala lagi, dan kedepannya urusan-urusan data pemilih itu tugas bersama Mas, tidak hanya urusan KPU tapi urusan Bawaslu, Dukcapil, Kemendagri dan semua pihak termasuk masyarakat yang kooperatif terhadap urusan-urusan data pemilih dan dukungan demi data pemilih valid, akurat dan komprehensif. Mungkin itu Mas. Oke, terima kasih Budian atas kesempatan dan waktunya. Sahabat Bawaslu, terima kasih sudah menemani kita ini ngabuburit kita yang ke-12. Betul Bu. Jadi kami doakan selamat menunaikan ibadah puasa Bu ya. Walaupun ini sebentar lagi buka. Jadi kalau berbuka biasanya sama apa Bu? Dengan yang manis biasanya. Dengan yang manis. Oke. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa kepada sahabat Bawaslu. Sebentar lagi ini juga menjelang buka. Selamat berbuka. Bagi yang masih perjalanan pulang pekerjaan, hati-hati di jalan. Semoga berbuka dengan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.